Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak riwayat yang menggambarkan tentang bagaimana wajah Nabi SAW, namun di dalamnya terselip pujian dan kiasan. Misalnya wajahnya bagai rembulan, giginya putih bagai mutiara, dan lain-lain. Berikut ini beberapa penggambaran tentang wajah dan tubuhnya tanpa kata kiasan, sehingga kita dapat membayangkan wajah beliau di benak kita masing-masing. Nabi Muhammad SAW berkulit putih kemerahan. Tinggi badannya ideal, tidak tinggi, jangkung, dan tidak pula pendek. Kedua bahu dan dadanya bidang, sedang lengan dan hastanya agak besar hingga tampak kekar. Tangannya halus dan dari tubuhnya selalu tercium aroma wangi. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi SAW mengusap pipinya. Ia merasakan bagaimana kelembutan tangan dan aroma wangi tubuh dan tangan beliau. Postur tubuhnya sedang, tidak kurus dan tidak gemuk. Perutnya tidak menonjol atau buncit. Paras wajahnya tampan, dan para sahabat yang melukiskan wajah beliau seringkali mengakhiri penggambarannya dengan berucap, "Tak pernah kulihat wajah seperti dia." Kepalanya bulat lonjong dengan ukuran yang sedang dan serasi sesuai anggota tubuhnya yang lain. Warna rambutnya hitam, lebat, dan bergelombang. Rambutnya terurai di antara telinga dan bahu, di bawah daun telinga, di atas bahu. Rambutnya sering diberi minyak hingga terlihat rapi dan tidak kusut. Terkadang rambutnya disisir dengan dibelah menjadi dua. Dengan rambut hitam pekat dan kulit putih kemerahan ini menambah aura ketampanan beliau. Di akhir usianya, rambut beliau mulai memutih, tetapi tidak banyak, tidak lebih dari 20 helai. Terkadang, sebagaimana yang umum dilakukan pada masa itu, rambutnya diberi pacar berwarna merah. Dahinya rata, tidak menonjol. Tulang pipinya juga tidak menonjol, halus dan agak panjang. Di pipinya tumbuh janggut yang lebat, halus dan selalu rapi. Di dadanya juga ditumbuhi bulu yang halus hingga ke pusar. Hidungnya mancung, tetapi tidak semancung hidung orang Arab pada umumnya. Pada bagian ujung hidungnya terlihat sedikit lebih putih, hingga hidung beliau terlihat serasi dengan bentuk dan ukuran wajahnya. Sahabat Al-Barra Ibnu Azib mengatakan, Nabi memiliki sosok yang proporsional dan wajahnya memberikan kesan kehormatan dan kebijaksanaan. Matanya lebar dengan bola mata yang hitam dan sekeliling putih hingga terlihat kontras dan indah. Pandangan matanya tajam dan berwibawa. Bulu matanya lentik, lebat dan hitam bagai memakai celak. Dan memang beliau SAW sering memakai celak dan bersabda, "Sesungguhnya celak mata yang paling baik bagi kalian adalah ithmith. Ia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Ithmith yakni serbuk berwarna hitam atau biru yang dioleskan pada bulu mata seseorang. Bulu alis matanya halus, hitam melengkung memanjang dan bersambung. Namun bulu yang ada pada bagian tengah hanya tipis. Di bagian tengah alis ini bila beliau menahan marah terlihat urat yang memerah. Mulutnya sedang, tidak kecil dan tidak besar. Giginya tertata rapi dan putih dengan sedikit celah pada dua gigi bagian depan atas. Beliau sangat sering bersiwak membersihkan gigi sehingga mulut dan giginya beliau selalu terlihat bersih. Di antara kedua bahunya ada bagian yang agak menonjol, berbentuk seperti lingkaran dengan ukuran sebesar telur burung merpati. Lingkaran tersebut berwarna kemerahan, berbeda dengan warna kulitnya. Itulah tanda atau stempel kenabian. Mengenai kumis, ada yang mengatakan sering dicukur secara keseluruhan atau tidak berkumis. Namun ada juga yang mengatakan bahwa terkadang beliau mencukur dalam pengertian meratakan atau merapikan saja. Demikian penggambaran wajah dan tubuh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para banyak sahabat. Seperti apapun juga penggambaran seseorang takkan mungkin mendekati apa yang sebenarnya. Bagaimana mungkin sedang sebagian sahabat saat ditanya mengenai wajah Nabi, mereka kesulitan karena kewibawaan dan keelokan parasnya. Amr bin As sewaktu masuk Islam dan pertama kali berhadapan langsung dengan Nabi SAW mengatakan,
aku tak sanggup menatap wajahnya. Jika orang bertanya kepadaku tentang beliau, aku tak mampu menceritakan karena mataku tak mampu sepenuhnya melihat paras wajahnya. Al-Imam Qurtubi dalam masalah ini mengatakan bahwa takkan mungkin tampak dengan jelas keindahan Nabi karena penglihatan kita tidak sanggup menatap wajah beliau SAW sepenuhnya. Sedang apa yang diuraikan sekedar gambaran bagi kita yang mencintai dan merindukannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah berwajah tampan dan bersuara merdu. Dan Nabi kita Muhammad SAW paling tampan dan paling merdu di antara mereka semuanya. Al-Quran menceritakan bagaimana para wanita kawan Zulaikha terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam hingga tanpa terasa sampai tangan mereka terluka. Dan seorang penyair dalam memuji ketampanan Nabi SAW bertutur, bila wajahnya dilihat oleh kawan-kawan Zulaikha, jantung hatilah yang akan terpotong sebelum tangan mereka. Allahu a'lam, sampai berjumpa di Anda mungkin belum tahu yang lain.